Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi min fadlihi irsalul anbiya'i wal mursalin wa khalafa min ba'dihim al ulama ihya'an li ulumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ar-rabbu al-mujibu lisa'ilin. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yudkhilana wa awladana min jumlatil ulama'il amilin al-mukhlisin al-mutawadhi'in as-salikin ala manhaj aslafina salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati semua para habaib, para masyayikh, para asatid, para sesepuh, para kiai, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, dan semua para syiban, para habaib yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para kiai yang hadir, begitu pula para ashab khirrij rubat tarim. Mudah-mudahan kita semua termasuk tolabah santri-santri yang mendapatkan barokah daripada guru kita. Amin, Allahumma amin. Begitu pula para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengenang seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau pernah mengatakan dalam bait qosidahnya, setelah memuji Allah kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya sahibi inna qalbil yawm muktaibun lamma tadzakartu minad dahri alladhi ghalaba laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma farakat dzikra tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajadu khalwatihi min khawfi malikihi yastaqtibu ta'aba. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau menceritakan keadaan beliau, mengingat-ingat keadaan beliau ketika duduk dengan para ulama, para salihin, para aulia, sehingga ketika beliau ingat beliau sedih karena beliau mengatakan orang-orang seperti itu telah meninggalkanku, para aulia telah pergi mendahuluiku, kata beliau. Bagaimana sifat para aulia, para salihin itu? Beliau mengatakan, ma faraka dzikra tulal umri wal kutubah. Kesehariannya orang yang mulia, para aulia, para salihin tidak pernah sama sekali meninggalkan zikir, tidak pernah sama sekali meninggalkan kitab Al-Quran yang selalu dibacanya.
Maka kalau tadi malam sampai tadi kita mendengarkan daripada sejarah hidup Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, maka beliau termasuk orang-orang yang disifati oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Kita lihat bagaimana sejarah hidup beliau. Dari segi keilmuannya tidak pernah sama sekali pisah dengan kitab atau Al-Quran. Bahkan kalau tadi disebutkan bahwasanya catatan beliau 20 kitab kalau dikumpulkan, maka sampai akhir hayat beliau pun yang selalu ada di kantongnya itu notes untuk siap mencatat faedah-faedah yang baru. Saya teringat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga demikian. Meskipun beliau sudah sepuh, sudah tua, selalu membawa alat tulis, sehingga santri beliau, orang di sekeliling beliau bertanya, "Wahai Imam, engkau sudah tua tapi tetap kemana-mana membawa alat tulis." Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mihbara ilal makbarah. Jawaban beliau, bersama alat tulis sampai saya mati. Begitu pula yang kita saksikan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri sampai akhir usia beliau, meskipun sudah sepuh, selalu berada di kantong beliau notes untuk selalu mencatat faedah-faedah yang baru. Bahkan ketika dulu kita belajar dengan beliau, beliau kalau bercerita ketika kita roha, menyebutkan kitab-kitab yang dihafalkan sebelum tidur. Beliau punya rutinitas sebelum tidur baca kitab, mungkin beberapa menit. Itu beliau menyebutkan sudah beberapa kitab, itu kitab yang saya hatamkan, saya baca sebelum tidur. Makanya sesuai para hadirin yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, manusia yang tidak pernah lepas daripada kitab. Itulah sahibul hal Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Belum lagi bagaimana diceritakan tadi, mulai tadi malam dan tadi, ibadah beliau. Kalau tidak ngaji, ya sholat beliau itu. Tidak sampai di masjid sholat, masuk mobil beliau sholat. Kalau tidak sholat, ngaji. Kalau tidak, baca kitab. Mengisi waktu-waktunya, hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan tadi, kalau bulan Ramadan dengan fisik beliau yang zahirnya itu tidak kuat sebenarnya, terawih 3 kali muter-muter masjid yang ada di Tarim. Belum ibadah-ibadah yang lain, sebelum sholat malamnya, ini yang diketahui santrinya, sholat awabin, qabliyah ba'diyah, sholat sunnah di mobil. Belum ketika beliau tahajud malam-malam di kamarnya sendiri, yang santrinya tidak tahu. Makanya para hadirin, saya teringat ucapan daripada Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu kalau menceritakan para sahabat, orang-orang yang beliau temui terdahulu, beliau mengatakan, adraktu aqwaman la ra'aituhum laqultu majanin. Aku ini menyempati manusia-manusia, kalau kalian saksikan, kalian akan mengatakan itu orang gila itu. Kenapa? Hidupnya ibadah, zuhud, ngaji gitu tok, gak kesel-kesel. Tapi selanjutnya beliau mengatakan, walau ra'aukum la golu syayatin, kata beliau. Tapi kalau mereka yang lihat kita katakan setan kita ini. Jarang sholat berjamaah mungkin, jarang hadir pengajian, baca Quran juga jarang. Itu perkataan Al-Imam Hasan Basri. Oleh karena itu para hadirin, kenapa sekelas Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, begitu pula Al-Habib Abdullah bin Syahab, mengisi waktunya dengan ibadah yang tidak sembarangan, rokaat yang begitu banyak, ngaji yang begitu banyak, baca kitab yang banyak, karena ulama seperti beliau sudah merasakan lezat ketika beribadah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, alladzina shadaku fi khidmatillah yataladzaduna bi dzikrihim wa bi tilawatihim wa bi salatihim kama yataladzaduna ahlu syahwat bi syahwatihim. Yang kurang lebih seperti itu. Beliau Al-Habib Ali mengatakan, mereka yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, mereka itu ketika mereka beribadah merasakan lezat ketika sholat, merasakan lezat ketika mengaji, merasakan lezat ketika berzikir. Makanya ibadahnya banyak. Kenapa? Karena mereka merasakan lezat ketika berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Habib Ali mengatakan syahidnya dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan. Apa kata Al-Habib Al-Habsyi? Wa'adhum fid dunya. Kenikmatan itu mereka rasakan ketika mereka di dunia, yaitu tadi ketika sholat nikmat, ketika ngaji nikmat, ketika zikir nikmat. Begitu pula sahibul hal yang kita hauli halnya pada pagi hari ini, ibadahnya banyak karena mereka sudah merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti para hadirin, bukti bahwasannya Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri termasuk ulama yang memang bermanfaat dengan ilmunya. Karena tandanya ulama yang manfaat itu mengamalkan dengan ilmunya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah ditanya tentang ayyul ilm afdal anfa. Wahai Imam Junaid, ilmu yang bagaimana yang paling bermanfaat? Kata jawaban beliau Al-Imam Junaid, madallaka Allah, ilmu yang menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak ibadahnya, semakin dekat kepadanya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti ilmunya manfaat. Kemudian apa kata beliau? Wa ab'adaka an nafsik, ilmu yang menjauhkan kamu daripada syahwatmu. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka bukti itu sudah terjadi kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Bukan hanya ulama dengan banyaknya ilmu, tapi ulama yang juga banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin rahimakumullah, yang sering sekali Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri sampaikan kepada kita di majelis-majelisnya, hikmah yang selalu beliau sampaikan, nasihat beliau selalu sampaikan, supaya kita bisa mengatur waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali beliau mengatakan, innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Beliau mengatakan sesungguhnya modal utama kalian, kata beliau, itu adalah usia kalian. Modal kita itu usia kita. Karena usia kita ini para hadirin modal untuk kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Kalau kita isi dengan ibadah, kita isi dengan zikir, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang soleh. Sebaliknya, usia kita itu modal kita menjadi hamba yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isi dengan maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Makmurkan usiamu dengan memperbanyak mengerjakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Beliau menyampaikan seperti itu karena beliau mempraktekkan, karena selalu mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali juga menjelaskan para hadirin dalam qasidahnya, barakatul umur umruka alladhi madha wa anta ta'i takhdumullahu daim wa anta khashi' wa khati. Yang kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan keberkahan usiamu, kata Al-Habib Ali, ketika engkau khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله lama setengah jam lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah memberikan nasihatnya, barakatul umur umrukal ladzi madha wa anta ta'i takhdumullahu daim wa anta khashi' wa khadi'. Keberkahan umur itu ketika kita gunakan usia kita untuk kita taat kepada Allah, beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan bait qasidah itu, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beliau mengatakan, barakatul umur mahu bitul umur walakin bi fi'li ta'at. Kata beliau, keberkahan umur itu bukan orang dikasih umur panjang tidak mati-mati, justru bahaya dikasih umur panjang tidak dibuat ibadah, tambah lama di nerakanya nanti. Makanya beliau mengatakan keberkahan umur itu bukan orang dikasih umur panjang tidak mati-mati, tapi keberkahan umur apabila orang tersebut menggunakan usianya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tampak keberkahan usia itu. Beliau mengatakan banyak daripada aslaful salihin umruhu qasir, usianya pendek tapi amalannya banyak sehingga seakan-akan kalau orang mendengar sejarah hidupnya itu umurnya panjang, padahal usianya pendek, kata beliau. Maka begitu pula para hadirin, kita apabila kita ingin terasa hidup di dunia, kita gunakan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan mungkin, oh gak kerasa wis 50 tahun umurku ya memang karena gak tahu ibadah mungkin, Pak. Gak terasa saya sudah 60 tahun, oh saya sudah 70 tahun, itu mungkin kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan untuk ibadah, terasa. Coba kita bayangkan, kita mungkin nongkrong di warung 1 jam, tak terasa, oh sudah 1 jam, oh sudah 2 jam. Kalau kita gunakan baca Al-Quran, mungkin hadir pengajian, setengah jam terasa lama para hadirin. Nah kenapa? Itu bukti bahwasanya kapan usia kita gunakan untuk taat, untuk ibadah, akan terasa usia kita, barokah usia kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, sering sekali beliau memberikan nasihatnya kepada kita untuk selalu kita memaksimalkan usia kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, barokah haul Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, begitu pula Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua, berkat mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan kelak di akhirat
kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surga kita semua dikumpulkan dengan sahibul hal dan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.